Nah, kaitannya dengan apa? Dengan ulama yang saat ini sudah dipundhut oleh Allah. Tidak bermanfaat lagi di muka bumi ini, sedangkan kita sangat butuh beliau-beliau ini. Ya. Ilmunya bermanfaat. Ya. Ilmu yang beliau-beliau tinggalkan bermanfaat untuk kita. Coba sekarang. Tidak usah bicara ulama yang sekarang dulu. Ulama ahlul ilmi yang dahulu, salafus soleh. Toh sampai hari ini ilmunya masih bisa kita manfaatkan. Ada kitab-kitab karya beliau-beliau itu yang bisa kita baca saat ini. Seandainya tidak ada itu, mana mungkin kita paham, bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis, sedangkan kita tidak bertemu dengan Nabi, sedangkan kita hidup jauh dari zaman kenabian, sedangkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab, hadis menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran dan hadis pun sekarang sulit kita jumpai itu digunakan dalam keseharian orang Arab. Karena bahasa yang digunakan dalam Quran itu adalah bahasa, kalau menurut literatur bahasa manusia pada abad ke-7. Andai kata tidak ada karya ulama yang saat ini bisa kita baca, dari mana kita akan paham? Karena kita bukan orang Arab. Kita tidak paham bahasa Arab. Oh, bisa dengan terjemahan. Baik. Kalau dengan terjemahan, siapa yang menerjemahkan? Yang menerjemahkan ahlul ilmi. Sekarang yang menerjemahkan itu sudah ada yang meninggal atau tidak? Sudah ada, beliau-beliau sudah ada yang sedo. Nah, ilmunya itu masih bisa kita manfaatkan. Namun beliau sudah tidak bisa berkarya lagi karena sudah terputus usahanya dengan wafatnya beliau. Namun ilmunya masih bermanfaat. Kalau tidak ada ahlul ilmi ulama yang bisa menerjemahkan, misalkan dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia, dari mana kita akan paham? Dari mana kita akan tahu arti dzalikal kitabul la raiba fihi? Kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, andai kata tidak ada ahlul ilmi yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Orang yang tidak paham bahasa Arab dari mana akan paham? Nah, makanya mutarjim tadi, beliau-beliau ini ahlul ilmi di bidang itu, ulama di bidang itu. Beliau juga sudah sedo. Nah, ilmunya masih bisa kita manfaatkan. Namun usaha beliau untuk berkarya lagi itu sudah tidak bisa, sudah terputus. Nah, bagaimana dengan para ulama yang sudah dipundhut sedangkan kita sangat membutuhkan? Ya. Janji Allah akan turunkan, Allah akan ganti dengan yang lain. Akan muncul generasi-generasi berikutnya. Akan muncul generasi-generasi berikutnya. Maka yang diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk mengisi batas usia ini adalah dengan hal-hal yang bermanfaat. Semua manusia itu ada batas ajalnya. Maka untuk mengisi batas ajal sebelum sampai batas ajalnya ini, isi dengan yang bermanfaat, yang disebut dengan umur. Umur itu bukan berarti usia manusia secara keseluruhan, tetapi usia manusia, usaha manusia untuk mengisi
batas usia ajal yang Allah berikan itu disebut al-umru. Sedangkan al-umru itu maknanya segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan keberkahan. Maka seperti ulama-ulama tadi, sebelum sedonya beliau karena paham betul akan ada kehidupan akhirat, maka beliau isi sisa ajal, batas ajal yang Allah berikan dengan perbuatan usaha yang mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan, sehingga umurnya bermanfaat. Nah, itu yang diperintahkan oleh Allah. Maka mari kita juga isi batas ajal kita dengan umur perbuatan yang bermanfaat, jangan dengan perbuatan yang sia-sia. Maka ini tidak ada kaitannya ke pertanyaan ini. Apakah ulama yang sudah tidak bermanfaat di bumi ini sedangkan kita membutuhkan? Maka ilmunya yang masih bisa kita manfaatkan, wa ilmun yuntafa'u bihi. Sedangkan kalau kita ingin minta nasihatnya sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Mengapa? Sudah berada di alam lain. Kita sudah tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan beliau-beliau dan memanfaatkan ilmunya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?